Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Aduh, anak-anak yang sangat yang kecil-kecil kasihan nih. Ya nanti ada Ustaz Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lanurwa hisra. Wa'lam lanurwa sira anna sholata ing satuhune sholat. Oh, lam itu ya. Anna lis sholati ing satuhune iku kedua sholat suratan ana rupa zahiratan kang zahir. Suratan ana bentuk atau rupa zahiratan kang zahir. Wa haqiqatan lan ana hakikat batinatan kang batin. Wala taqul lan ora ana iku li sholati kadue salat indallahi ing sadine Gusti Allah apa qimatun rega hatta yukima sehingga ngadegaken sapa si wong surataha ing surah salat wa haqiqatahalan wa haqiqatihalan hakikate salat wa haqiqatahalan hakikate salat kama yang bagi kama ya perkara yang bagi kang patut apa perkara. Ketahuilah bahwasanya salat itu ya bagi salat itu ada bentuk zahir dan ada bentuk batin ya. Dan tidak ada bagi salat di sisi Allah itu satu harga. Maksudnya tidak akan bukan harga ini tuh mungkin ditegakkan ya. Belum dianggap melaksanakan sholat bila tidak memenuhi surah dan hakikat ya. Ulangi lagi. Belum dianggap melaksanakan sholat kalau tidak memenuhi, tidak dilaksanakan baik zahirnya maupun batinnya. Fa amma suratuha maka napa utawi surah sholat iku pahiya maka utawi surah iku al-arkanu pira-pira rukun wal ada bulan pira-pira adab al-zahiratu kang zahir. Apa saja adab yang zahir? Bayane saking adab kang zahir minal qiyami saking adab wal qiraati lan maca wa ruku'i lan ruku' wa sujud lan sujud wa tasbih lan tasbih wa nahwiha lan umpamane kabeh. Adapun yang namanya surah atau bentuk zahirnya salat itu adalah seperti rukun-rukunnya salat. Berarti kita harus melaksanakan salat itu memenuhi rukun salat. Ada berapa rukun salat? Ada terbagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama rukun qalbiyah, rukun yang bangsa hati. Berapa itu rukun qalbiyah? Ada satu, yaitu ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar minimal misalnya sholat asar minimal 8 usolli fardo asri minimal hati kerentet Allahu Akbar. Dalam hati ketika Allahu Akbar usolli berasih minimal segitu. Maksimal usolli berasih ada barakatin mustaqbil lagi berarti ada normal lillahi maksimal segitu ya, minimal segitu. Yang wajibnya 3 pekerjaan sholat ya niat pekerja sholat usolli, kepaduannya sholat dan ta'in nama sholatnya minimal itu kalau sholat fardu ya. Itu pertama rukun qalbiyah cuman ada satu ketika takbiratul ihram. Yang kedua rukun qauliyah, rukun yang bangsa
Ucapan yang wajib untuk diucap ketika sholat ada 5. Yang pertama adalah baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, baca Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ya, setiap rakaat. Yang ketiga, 4, 5 ini terakhir. Kapan itu? Ketika duduk tahiyat akhir. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya baca tahiyat. Yang keempat, baca salah pada sholawat kepada kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidun. Kebanyakan minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal segitu. Atau sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Sholli ala Muhammad cukup. Sallallahu ala Muhammad cukup. Minimal, paling sedikit segitu. Terakhir baca salam. Minimal assalamualaikum. Minimal itu tuh. Paling sedikit sholat itu bacanya cuma segitu. Jadi tengah dari awal cuma Allahu Akbar. Misalnya nggak hafal semua Allahu Akbar. Kalau Fatihah harus wajib dibaca ya Fatihah. Fatihah nggak hafal, diganti dengan 7 ayat Quran yang lain. 7 ayat Quran nggak hafal, dengan 7 pikiran. 7 pikiran nggak hafal, ya udah diam. Diterjemahkan nggak Bapak lupa ya? Cukup aja diam. Misalnya semuanya nggak hafal ya diam terus, jungkal diam, terus jungkal diam terus sampai duduk tahiyat akhir baru baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut terus sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa segitu. Assalamualaikum. Udah. Salatnya dianggap sah secara fiqih. Ada 5 ya rukun kauliyah. Terakhir rukun fi'liyah, rukun yang bangsa pekerjaan. Apa saja yang harus dikerjakan ketika sholat? Pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, diamnya ruku. Yang keempat, i'tidal. Yang kelima, diamnya i'tidal. Yang keenam, sujud pertama. Yang ketujuh, diamnya sujud pertama. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, diamnya duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10, sujud kedua. Yang ke-11, diamnya sujud kedua. 12, duduk tahiyat akhir. Apa saja duduknya. Yang ke-13, tartib. Itu minimal segitu. Jadi surah sholat itu adalah tadi rukun-rukun sholat, adab-adab yang dohir seperti berdirinya sholat, ya, bagaimana berdirinya, bacaannya sholat, ruku, sujud itu harus kerjakan, tasbih dan lain sebagainya. Itu namanya surah dohirah dari sholat. Sekarang wa amma haqiqatuha lan ana perlu utawi haqiqate sholat iku yang maka utawi haqiqate sholat iku al-huduru, menghadirkan, merasa hadir ya sama Allahi serta Gusti Allah, berusaha supaya menghadirkan hati kita kepada Allah. Wa ikhlasun niyatilan ikhlasannya, perintahkan ikhlas niat, wal qasdulan sengaja tujuannya lillahi maring Gusti Allah, wal iqbalan menghadap bikun himatinya dengan seluruh tekad sejatine sejak, kalau Jawanya sejatine sejak, dengan seluruh tekad Allahi ngatasé Gusti Allah, wajabul qalbi dan mengumpulkan hati atau fokus alaihi kepada Allah. Jadi hakikat sholat itu adalah tidak hanya jungkal, tapi harus hadir hatinya kepada Gusti, harus niatnya ikhlas, tujuannya tertuju pada Allah. Bukan tujuan sholat itu
takbir mah takbir, tapi tujuannya pengen dilihat oleh orang lain, tujuannya pengen didengar bacaannya oleh orang lain. Ini berarti bukan kepada Allah. Terus hakikatnya sholat itu adalah menghadap seluruh tekad sejati sejak ya, itu hanya kepada Allah. Kemudian wajahul qalbi, fokus hatinya hanya kepada Gusti Allah. Anak apa dok? Kehujanan tak mancing ngejerol mana gini, ninggalek. Ini sebelah mana gini? Kalau hujan begini berarti gak usah kemingguan. Nanti kalau kemingguan kehujanan gimana? Asik pak, terserah. Ngomong udah bagaimana? Tapi awas ketika hujan-hujanan jangan sampai masuk ke dalam 7 lubang. Ini yang lubang yang terbuka, hati-hati. Lagi mandi juga hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai air masuk. Kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa. Tapi jangan begini, biar ada yang masuk sengaja itu mah. Nah, misalnya nih, ada jerawat, saya jerawat ya. Jerawat di sini betus. Waduh, betus nih. Siram pakai air, siram. Niatnya nyiram jerawat, tapi ternyata masuk ke dalam lubang hidung. Gitu kan nggak sengaja, langsung menghindar. Jangan begini, aduh enak. Tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin ke telinga itu langsung enak. Di sini nih, masih ada lagi. Ya, terus nambah belakang, nambah mepet dekat dengan para jalur. Dan wa ayyakun lam yantana upa pikruka, angan-angan sirah pikiranmu itu harus ada muktasiron, itu muktasiron terbatas, keringkas atau terbatas, ala sholatika ingatase sholat sirah. Yang namanya hakikat sholat itu adalah pikirannya terbatas hanya kepada sholat. Kadang-kadang kita kalau misalnya kehilangan barang ketika sholat tiba-tiba ingat. Kadang-kadang ketika kita sholat lagi banyak masalah, tiba-tiba lagi sholat ketemu solusinya. Kadang-kadang kita lagi sholat, lagi kasmaran, melihat tempat sujud harusnya sejadah yang terlihat, tapi yang terlihat adalah mukanya si ayah embeb. Ada enggak yang begitu nih? Lagi sholat, lagi kesemsem, lagi jatuh cinta, harusnya kelihatan sejadah, yang dilihat malah ayam embeb. Jangan begitu. Jadi kalau lagi sholat tetap fokus lagi sholat. Berarti kalau pengen di dalam semua harus hujan ya? Iya enggak? Kalau enggak hujan enggak ke dalam ya? Ampun, bocah wadon. Lanjut. Fala tuhaddisu maka aja. Salah. Fala tuhaddis maka aja. Ngomong ya. Ngomongi sirah nafsaka ing awak dheweke sirah atau terhadap hatimu bigoiriha kelawan liyane sholat. Maka ketika sholat tidak boleh dalam hati kerentak apapun selain sholat. Tidak boleh. Lagi sholat lihat ada kucing berantem, dalam hati ngomong, siapa yang menang nih? Gitu kan, tidak boleh. Wa takunlan anak sapa sira iku muta'addiban, wong kang beradab, bi adabil munajati kelawan adabe wong kang munajat ma'allahi serta Gusti Allah. Jadi kalau orang yang sedang sholat itu benar-benar orang yang penuh dengan adab ya, penuh dengan akhlakul karimah, penuh dengan kesopanan karena sedang munajat kepada Gusti Allah. Tidak hanya kalau ada bapak kalian hormat,
apalagi lagi sholat. Harus lebih-lebih, bukannya sholat bercanda kalau boleh. Bapak dengan Gusti Allah lebih tinggi Gusti Allah, lebih mulia Allah, gitu ya. Makanya harus lebih hormat ketika sholat. Kenapa sih di sini ada bahasa adabnya sholat? Contoh, aurat laki-laki dari mana ke mana? Dari pusar sampai dengkul. Misalnya sholat itu pakai celana yang nutupin pusar dan dengkul, sholatnya sah nggak? Ya sah, cuman adabnya nggak dapet. Ya masa neneknya kemana-mana lagi sholat? Pak itu sih yang melakukan itu Pak hajian, ya itu kan udah seragam ihram, ya nggak? Sebelah. Memang seragam ihram seperti itu. Ada yang mungkin sebagian neneknya ke mana-mana, laki-laki maksudnya. Ya kalau perempuan mah ya tertutup semua lah, kecuali muka dan telapak. Makanya yang Bapak sering perhatikan, awas nih kalian jadi santri jangan sampai seperti orang yang belum pernah nyantri. Ketika sholat itu pakai kaos, sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting jangan sampai nih pakai baju aja nih. Ini jangan sampai, kalau nggak pakai daleman, kalau nggak pakai daleman nih, ini jangan terbuka. Misalnya Bapak nih, ini ya, Bapak nggak pakai kaos dalam, kaos dalamnya nggak ketat, longgar ya. Pas ruku begini, kelihatan, pusarnya kelihatan, ya udah batal, terlihat. Makanya hati-hati. Yang sering mah kalau Bapak kemana-mana itu adalah pakai kaos, pakai celana jeans, bukan celana jurik, celana jeans. Ketika sujud, eta bujurna bolongan lempong kemana-mana. Tidak hanya laki-laki, perempuan itu kalau misalnya pakai motor, aduh, kalau dilihat dosa, nggak dilihat. Aduh, budak kita nggak dilihat mubazir, ampun, menyemplung kelihatan kemana-mana. Awas kalian jangan begitu, Pak. Pengen Pak pakai celana jeans, Pak pakai ini. Kalau bisa mah ya jangan. Tiba-tiba ketahuan, yang penting untuk aurat lah. Anak Pak kadang ya, jangan-jangan susah sih, susah. Bapak bilang jangan ngerokok, pada ngerokok ya terserah. Minimal jangan depan Bapak aja. Susah anak zaman sekarang mah itu. Lanjut, mana tadi tuh? Qala wa sallika sapa Rasul alaihi salatu wassalam, innamal musalliu ana angin pastene utawi wong kang salat iku munajin wong kang sedang bermunajat Rabbahu ing pengirane musolli. Jadi kata-kata Nabi, orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang munajat kepada Tuhannya. Wa qala Nabi kasabo kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, idza qoma nalikane ngadeg sapa al abdu hamba ila sholatin mari salat aqbala maka menghadap maka madhep sapa Allahu Gusti Allah alaihi ngatasé hamba biwajhi kelawan date Allah. Tuh kata Nabi, ketika seorang hamba sholat maka Allah pun menghadap ke orang tersebut dengan datnya. Maksudnya menghadap tuh bukan berarti ngadep pun, bukan, tapi Allah tuh memperhatikan orang yang sholat. Tidak hanya perhatiin doang dong, yang nggak begitu. Maksudnya perhatikan kalau memang betul sholatnya, berarti nanti akan ditambah-tambah barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Kalau dia sedang butuh uang, dikasih uangnya. Kalau dia sedang butuh kesehatan, dikasih kesehatannya. Jadi Allah perhatikan betul apa yang dia butuhkan. Kalau sholatnya benar. Wala yang bagilan ora sepatu teh, ora harus tidak seharusnya opo ayas tagila yen tak ketungkul yen tak sibuk sapa si wong binaprin kelawan perkara sunah mutlakin kang mutlak fi waqti naprin ing dalam waktu sunah waroda kang tumeka apa aku sunah fi sunnatil mutahharati ing dalam sunnah kang disuciaken min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking
pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qaulihi atawa ucapane dauhe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakti sehingga nekani sapa si abad ya. Alal adadi mengatasi bilangan al akmali kang sempurna minhu saking kanjeng Nabi. Dar. Oh, alal apa tuh tadi tuh? Alal ada di atas bilangan yang sempurna ya. Tidak sepantasnya mana tadi tuh? Seseorang itu sibuk dengan kesunahan ya, sunah mutlak di waktu sunnah yang biasa dikerjakan oleh kanjeng Nabi. Oke, paham. Misalnya setelah sholat kan wirid ya. Nah, wiridannya itu kalau bisa wiridan yang biasa dibacakan oleh kanjeng Nabi. Nah, kalau kalian ingin menambahkan berarti atau aurat-aurat sunnah-sunnah yang lain berarti jangan pas di tempat atau pas di tempat yang biasa kanjeng Nabi kerjakan. Contoh misalnya habis sholat zuhur kan ada sholat ba'diyah zuhur. Nah, kalian habis sholat zuhur langsung misalnya itu sholat sunnah lil walidain atau sholat sunnah li kafaratil baul atau sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah apa lagi? Ya jangan dulu, karena itu tempatnya ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti kepada sholat fardu, yakni sholat ba'diyah atau sholat qobliyah. Wiridan juga sama gitu. Nah, kalau kalian ingin misalnya mendatangkan perkara tersebut ya, anak-anak kehujanan enggak ya? Udah jam 4 lewat ya, udah pada pulang lah yakin. Takutnya kehujanan, soalnya anak TK sama kelas 1-nya tuh. Kalian di sini aman, kehujanan di musola aman. Sambil nunggu buka. Jadi kalau pengen kalian mengerjakan suatu kesunahan ya, itu harus sudah selesai dari kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi. Baik kesunahan kanjeng Nabi berupa perkataan, pikiran ya, maupun pekerjaan. Lanjut. Mana tadi tuh? Masih sampai sini ya. Bapak bacanya sampai halaman 9 loh. Duh. Tadi mingguan sepi. Jam berapa pedagang? Tahu jelas aja nggak ada. Tahu jelas nggak ada tadi. Soalnya mau hujan sih. Adanya martabak, ada. Special ya, special lele ada, special. Terus apa lagi sih? Itu juga ada kayaknya. Mie ayam ada. Permainan ada. Yang nggak tahu jangan gini siapa yang main. Paling nanti kalau hujannya reda ya. Godaannya pedagang begitu. Kalau hujan tuh kadang hujan, jangan hujan dulu dong, belum laris. Godaannya pedagang itu. Lanjut. Min dalika ya. Pamin dalika maka ikut setengah saking kesunahan kanjeng Nabi ar-rakaatu utawi pira-pira salat rakaat ya
allati takunu kang ana apa rakaat qoblal maktubati ing dalam sadurunge salat fardu. Oh ba'daha atau sawise salat fardu. Itu adalah apa namanya? Sunah-sunah yang disucikan atau yang terbiasa oleh kanjeng Nabi. Wa syuhratu halan utawi kemasyurane kesunahan itu geni sumugi anti kriha saking ngucap kesunahan. Jadi makanya untuk itu nggak perlu disebutkan, ya. Itu sudah viral dengan sendirinya, sudah termasyur tentang sunah qobliyah dan ba'diyah itu sudah termasyur itu, sudah viral, sudah banyak yang tahu, jadi nggak perlu disebutkan. Wa min dzalika lan utawi elan iku setengah saking kesunahan kanjeng Nabi sholatul witri. Artinya enggak, kalau sholat rawatib enggak dibahas di sini maksudnya, karena sudah banyak yang tahu gitu. Nah sekarang yang kesunahan kanjeng Nabi diantara lainnya adalah sholatul witri, sholat sunnah witir ganjil. Wa yalan utawi sholat sunnah witir iku sholat tabiatun yang tetap sabitatun kang tetap mu'akadatun kang dikukuhaken, ya. Waktu bulan teman-teman wis milih, waktu bulan wis teman-teman wis mengeluarkan atau milih mengeluarkan ini maksudnya. Sakoba ulamai setengah para ulama bila wujubiha maring kewajibane sholat witir. Bahkan nih hukum sholat witir itu adalah sholat sunnah muakkad yang dikuatkan. Kalau ada bahasa muakkad berarti kanjeng Nabi sering melakukan. Kalau sholat sunnahnya hukumnya, jadi ada kesunahan. Jadi sunnah itu kan ada sunnatun muakkadatun, sunnatun mandubatun. Atau ada sunnah yang mandubah. Mandubah ya sama saja. Ada yang muakkadatun, ada yang mandubah. Kalau yang mandubah itu Nabi jarang mengerjakan, cuman secara lisan Nabi sering menganjurkan. Cuman hadis fi'liyannya jarang, hadis pekerjaannya jarang. Ya. Tapi Nabi sering mengingatkan. Nah kalau witir mah berarti Nabi, kalau muakkad berarti Nabi sering melakukan secara fi'liyah, secara pekerjaan. Bahkan sebagian ulama mewajibkan sholatun witir tuh, ya, mewajibkan. Lanjut. Wa qala ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satuhuna Gusti Allah iku witrun ganjil siji. Yuhibbu kang demen sapa Allah al witra ing perkara kang ganjil. Fa'autiru maka ganjil kena sapa sira kabeh ya ahlal Qur'ani, he ahli Qur'an. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ganjil, karena Allah itu satu, ya. Allah mencintai perkara yang ganjil, maka ganjilkanlah hei ahli Quran. Kalau kita misalnya istinja pakai batu, maka pergunakan batu dengan bilangan yang ganjil. Sunahnya ganjil. Maksudnya di sini karena Allah itu senang yang ganjil, hendaklah mengerjakan sholat sunnah witir. Wa qala berkata sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, al witru utawi witir iku hakun hak. Wa man lam utawi sapane wong
iku yutiru kang witir iku lam yutir wala witir sapa siwa falaisa maka iku orangana sapa siman iku minna setengah saking kita. Tuh ya, kata Kanjeng Nabi, witir itu perkara yang betul, yang benar, yang hak. Barang siapa yang tidak sholat witir, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Ya. Tapi jangan diartikan begini, waduh, saya nggak sholat witir, ini berarti saya bukan umatnya Kanjeng Nabi. Bukan begitu. Falaisa minna di sini maksudnya adalah tidak afdol, tidak sempurna meneladani Kanjeng Nabi. Nggak sempurna mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi maksudnya di sana ya. Jangan diartikan secara keras tentang anak-anak hujan enggak ya? Bapak kepikiran nih. Ini benar nih, jamnya benar ya? Aduh, bersalah pokoknya. Ini pulang belum? Ini udah pulang belum? Alhamdulillah. Benar dah pulang? Ya. Mudah-mudahan hujannya sampai maghrib. Iya kan gak ngaji terus. Lanjut. Wa aksaru walan utawi rawi ake-ake witir iku ida asyarota 11 ya. Paling banyak sholat witir itu 11. Apa nih rokaate wa aqallu malan utawi luwih kedikit witir rokaat yang bagi harus apa yang tasiru eta ngerika sapa si wong alaihi ing atase witir salah rokaatin ing 3 rokaat. Kalau misalnya lagi kiang lagi semangat maka sholat witirlah 11 rokaat. Tapi kalau misalnya kalian lagi nggak kiang, aduh nggak semangat, lagi malas, minimal sholat witir 3 rakaat. Wa fi'lu lan utawi agawe sholat witir iku min akhiril laili saking akhire bengi liman bagi wong lahu kadue wong iku lahu kadue wong adatun utawi kebiasaan rosyihatun kang tumancep bil qiyami yang terbiasa yang mendalam bil qiyami dalam menegakkan witir min akhirihi saking akhir bengi iku abdul lebih utama bagi orang yang terbiasa melaksanakan sholat witir di akhir malam. Pas bangun tidur di akhir malam, maka hendaklah dia terbiasa melaksanakan sholat witir di akhir malam. Itu adalah lebih utama bagi yang terbiasa. Kalian kalau tidur jam 9 atau jam 10, bangunnya pas subuh atau malam sering kebangun? Ada enggak yang tidurnya misalnya 10, bangun subuh? Pas subuh ada nggak gitu? Bapak mah nggak bisa. Bapak nggak bisa bangun subuh, nggak bisa. Pasti malam terbangun karena penyakit, karena perutnya kosong, harus diisi. Makanya kalian bersyukur yang tidak sakit, yang sehat bisa tidur nyenyak. Tapi dengan adanya tidur nyenyak tadi kebablasan. Kalau bersyukur adanya penyakit, alhamdulillah nambah rajin gitu ya. Tadi pulang ngetik ya, mau ngeprint, aduh nggak sempat nih ngeprint. Akhirnya dipotong dulu ya, dikirim ke WA. Dikirim ke WA sudah. Beli spidol, beli pulpen, manterin. Kalau tidak itulah. Sebenarnya Bapak bisa saja nyuruh ke Bima atau ke anak SMK suruh ketik, bisa aja. Bapak nggak enak Bapaknya. Bapak kasih udon begini, ini ada uangnya enggak sih? Bapak mau gitu.
Masih mending bapak sendiri, ya. Bapak lah nggak ada uangnya juga. Yang penting beres. Tuh ya. Lanjut. Kalau nantiku sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ij'alu dadiakan sahabat sira kabeh akhir salatikum ing akhir salat kalian semua bilaili ing dalam waktu malam witron ing witir. Jadikanlah sholat witir itu sebagai sholat yang terakhir yang dilaksanakan pada malam hari. Wa mana nutui sapani wa ikulam takun ora ana ikulau kedhi wong iku apa adatun kebiasaan bil qiyami ing dalam bangun babi luha maka utawi mengerjakan witir ba'da sholatil isya'i ing dalam sawise sholat isya iku aula lebih utama lalu kedua wong. Tapi kalau misalnya bagi yang tadi yang sering tidurnya jam 10 bangun subuh, maka sebaiknya dia sholat witirnya setelah sholat isya. Pak, sekarang sholat tarawih, habis itu langsung witir. Saya kan terbiasa bangun malam, Pak. Biasa sholat witir nantinya, ikutin saja sama sholat witir. Nanti kalian pas bangun sahur, sholat witir lagi ditutup. Paham? Begitu. Atau Pak, saya tuh pengen tahajud Pak, tapi tadi udah witir Pak, katanya witir terakhir. Ya nggak begitu. Bangun tahajud malam, tutup lagi witir. Tadi berapa witir? 3, tambahin lagi 2 jadi 5, tambahin lagi 2 jadi 7. Tinggal tambah aja. Berlaku apa namanya? Penambahan, berlaku hitungan. Ya. Tuh. Jadi awas jangan salah mengartikan. Kata kanjeng Nabi, jadikan sholat yang terakhir di malam hari itu adalah sholat witir. Ah, tadi udah sholat witir, berarti nggak boleh tahajud dong. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ada yang sampai kukuh gara-gara hadis ini menyalahkan imamnya. Hei imam, udah nggak usah witir, langsung aja niat. Nanti witirnya pas itu aja sahur. Kenapa dibiasakan witir setelah taraweh? Itu memberikan contoh teladan yang baik. Khawatir dari jemaah ada yang tidak terbiasa. Bagi yang tidak terbiasa kan kena hadisnya, iya enggak? Bagi yang terbiasa tinggal ditambah. Begitu, Beb. Oh ya. Wa min dzalika setengah saking kesunahan kanjeng Nabi, sunahnya kanjeng Nabi. Salat duha utawi salat duha. Wahyalan utawi salat duha iku salatun salat mubarakatun yang diberkahi. Kasiratun naf'i yang banyak manfaatnya. Salat duha itu banyak manfaatnya. Hei, salat duha untuk apa sih? Biar apa salat duha? Katanya salat duha biar kaya. Kalau salat tahajud biar apa? Ayo. Katanya salat duha biar kaya. Kalau salat tahajud biar apa? Salat tahajud juga sama biar kaya, cuma identiknya lebihnya kepada biar terkenal. Kalau kalian pengen terkenal, maka sering-seringlah salat tahajud. Wassalatu bilaili wan nasu niyamun. Salat di tengah malam sementara masyarakat sedang tidur, itu salah satu cara supaya orang tersebut biar terkenal. Pak, terkenalnya di alam gaib dong. Kan manusia tidur semua. Berarti jurik-jurik jin-jin pada tahu sama kita dong. Ya bukan begitu. Karena ketika masyarakat orang-orang tidur, berarti disitulah ya Allah akan mementingkan ya kepada orang yang sholat. Karena harusnya enak-enak tidur, ini malah sholat. Tapi kan Allah pentingkan. Wa aksar walan utawi paling ake-ake sholat duha itu sama rokaatin 8 rokaat. Ya. Yang paling banyak sholat duha itu adalah 8 rokaat. Wakila dan diucapkan opo isna asaro 12 rokaat. Pak,
kalau ini mana yang benar Pak? Ada yang 8 rakaat, ada yang 12 rakaat, mana yang benar? Oke Bapak ulas kisahnya. Jadi Kanjeng Nabi itu dulu setelah Fatuh Mekah, Kanjeng Nabi setelah membebaskan kota Mekah, Kanjeng Nabi datang ke rumahnya Ummi Hanik, langsung melaksanakan sholat duha sebanyak berapa? 8 rakaat. Itu riwayatnya. Adapun yang 12 rakaat sholat duha yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi itu adalah riwayat dari Siti Aisyah. Bapak lupa itunya, inti kita Bapak lupa. Pokoknya pernah baca Bapak seperti itu. Pak, kalau nggak sanggup semua ya minimal 2 rakaat. Apa pengen tutut aja nggak apa-apa. Biasanya kalau kentut puasa tuh nggak bau. Benar nggak? Kalau kentut puasa bau nggak biasanya? Bau berarti makannya yang salah. Alhamdulillah kentut Bapak nggak bau. Waqad warodalan teman-teman wis tumeka apa hadis. Ya benar. Oh iya. Ya udah datang apa lagi. Wa qalu halan tawi paling sedikitnya sholat duha 3 rakaat, 2 rakaat. Ya tadi udah ya, 2 rakaat. Wa afdalu awqati halan utawi luwih utama pira-pira waktune sholat duha iku antu sholat yen ta di dia mah iku antu sholia. Ya, yen ta sholat sapa sira ida doha nal tekalane panas opo an-naharu siang wa mado lan lewat wis liwat opo koripun masa parak min rubihi saking seprapate nahar, ya saking seprapate nahar. Jadi yang paling afdol melaksanakan waktu duha di sini nahar ya, benar. Oke, hi-nya ke nahar. Ada yang membaca tusoliyah, ada yang membaca tusola. Kalau tusola yang tadi solati opo duha, gitunya. Yang tadi solati opo sholat duha, gitu. Kalau tusoliyah berarti ke kamu, ya. Ke yang ke muhotobnya yang diajak bicara, orang diajak bicara. Yang paling utama waktu melaksanakan sholat duha katanya ketika mulai panas matahari di siang. Berarti jam berapa? Pas matahari sudah di atas tombak, ya. Pas sudah di atas tombak, itu paling bagus, paling utama. Sampai mendekati seperempatnya siang, itu waktu paling utama. Kalau siang misalnya berapa jam siang? 12 jam ya. Setengah siang kan jam 12, ya enggak? Seperempat siang berarti jam 9 sampai mendekatinya 9. Berarti paling bagus mulai itu jam setengah 8 sampai jam 9. Itu mulai yang paling bagus. Karena kalau nggak tahu sekarang jam 6 masih belum tombak belum ya? Setengah 7 belum kan? Setengah 8 udah ya. Setengah 8 sampai jam 9. Nah, itu kalau dipakai jam gitu. Kalau pas maghribnya jam 6 gitu ya. Subuhnya jam setengah 5. Tapi kan subuhnya kan jam 4.39 ya. Oke, itu mah kira-kiranya waktu paling utama kalau kita melaksanakan sholat duha dari setengah 8 sampai jam 9. Aduh, setengah 8 Pak, takut belum setombak Pak. Ya udah jam 8 sampai jam 9 lah. Wa qad qala teman-teman wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusbihu wisukan subuh-subuhan itu bisukan ala kulli sulama ingatase saban-saban ros-rosan ingatase setiap tulang belulang setiap otot-otot min ahadikum saking salah suwijine sira kabeh apa sedekahun sedekah
Fakulu tasbihatin maka utawi saban-saban tasbih iku sodakotun sodakoh. Wa kullu tahmidatin lan utawi saban-saban tahmid alhamdulillah iku sodakotun sodakoh. Wa kullu tahlilatin lan utawi saban-saban tahlil iku sodakotun sodakoh. Wa kullu takbiratin lan utawi saban-saban takbir iku sodakotun sodakoh. Wa amdun utawi merintah bil ma'ruf kelawan perkara kang baik iku sodakotun sodakoh. Wa nahyun lan utawi mencegah anil mungkari saking kemungkaran iku sodakotun sodakoh. Sering. Jadi kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, di waktu pagi itu, ya harusnya kita itu mensodakoh apa namanya? Setiap otot kita, setiap tulang-tulang kita kan banyak, ya enggak? Itu harus disodakohin. Harusnya disodakohin. Ini urat-urat kita, itu harus disodakohin. Ada sodakohnya. Bagaimana supaya mensodakohi urat-urat kita, tulang-tulang kita, setiap bagian tubuh kita? Itu dengan apa? Tadi itu apa tuh? Baca tasbih. Baca tasbih itu sodakoh. Setiap baca tasbih sodakoh. Setiap baca alhamdulillah tahmid sodakoh. Setiap baca la ilaha illallah sodakoh. Setiap baca takbir Allahu akbar itu sodakoh. Setiap memerintah kebaikan, hei pada sholat itu sodakoh. Setiap mencegah kemungkaran, jangan buka belum waktunya, itu sedekah. Itu sama saja kalau kalian mengerjakan itu dari pagi sampai ya sehari semalam lah, berarti sama saja memenuhi sedekah tulang-tulang yang ada di badan kalian. Itu tuh ada bagian sedekahnya harusnya itu. Wa yudji lan yukufi ing ahad min dalika saking mengkonon setiap sedekah yang disebutkan tadi kulhi sekabehane rakaatani 2 rakaat yuraqihuma kang nglakoni sapa ahad yarka'uhuma boleh yuraqihu atau yarka'uhuma boleh ya kauma kang nglakoni sapa ahad ing 2 rakaat min 2 saking salat duha. Jadi kalau misalnya kalian aduh Pak, saya mah Pak malas baca tasbih umpamanya ya. Saya orangnya Pak jarang baca tasbih, jarang alhamdulillah. Kalau kata jong jatuh, astaga. Astagfirullahaladzim gitu ya. Jarang istighfar. Kata jong, aduh, Allah. Harusnya subhanallah, astagfirullah. Misalnya Allahu akbar, ya nggak apa-apa lah. Misalnya, itu kan maksudnya kesedekah itu hanya. Pak, saya itu bukan orang yang seperti itu. Saya itu jarang nyuruh orang berbuat baik. Saya jarang mencegah kemungkaran. Nah, dengan kalian mengerjakan 2 rakaat salat duha, itu sudah mengganti yang tadi sedekah untuk setiap tulang belulang kita. Paham ya? Jadi kalian mengerjakan salat duha 2 rakaat itu merupakan sedekah setiap ros-rosan tulang-tulang otot-otot yang ada di badan kita. Selanjutnya Bapak mau istirahat dulu. Ada yang baca di sini? Yuk gantian. Yuk. Baca di sini. Gantian, ayo. Ayo. Bapak ditantang ya. Ayo. Bapak yang bisa ya. Mau itu? Ayo. Pak Halino, ya. Gak apa-apa. Kalau ada yang salah, Bapak betul kan nih. Nanti masuk YouTube, ya. Masuk YouTube. Pak YouTube jangan ada yang nonton, gak apa-apa. Bapak mah YouTube-nya bukan untuk usaha ya. YouTube-nya untuk lihat itu aja. Bapak kan nanti Bapak lihat lagi, Bapak ngomong apa dulu ya. Bapak kalau ceramah juga kadang lihat omongan sendiri. Karena misalnya di tahun depan Bapak buka lagi, lupa lagi ini tuh. Lupa lagi. Ini apa ini? Kadang ada yang nggak terbaca ya. Ada yang mau ke depan nih. Gantian Bapaknya capek ya. Coba kamu mau? Coba kamu. Coba.
Cukup dah. Lanjut ya. Falau lam yarid maka lamun orang nutu Mekah fi fadli hadis salati ing dalam keutamaan ikilah salat opo illa hadal hadisu angin ikilah hadis as-sahihu kang sahih lakafa maka yakni cukup opo ikilah hadis. Kalau memang tidak ada lagi ya, tidak menemukan keutamaan salat duha yang terdapat dalam hadis ini, gak ada hadis lagi nih. Ini hadis ini cukup untuk menerangkan tentang salat duha. Itu maksudnya. Ada yang tanya kan salat duha? Gak ada. Makanya salat duha penting ya. Bapak juga jarang-jarang kalau lagi ingat dulu salat. Tadi mah jujur, Bapak bangun tuh, aduh salat dulu apa ini dulu. Takutnya nggak kejar. Untuk ngajar kalian takutnya nggak kejar Bapak. Makanya tadi 8:30 tuh bangun tuh, wudu, aduh, salat dulu nggak 2 rakaat ya. Pengen baca, Bapak udah pesen pengen baca dulu aja lah. Baca terus, baca 2 jam setengah tadi tuh. Baca sejam, lihat cuplikan sejam setengah. Selesai jam 11 kurang 5 menit belum mandi, belum telat kesini. Pas telat kesini lewat 7 menit kurang menit masih tidur. Waduh, perempuan belum ada. Waduh, alamat nggak jadi ngajinya nih. Ya sudah lah, ngajinya habis duhur ya. Habis duhur ngaji. Bapak tuh ngatur tadi itu begitu biar habis duhur Bapak fokus ngetik, ya. Nyiapin untuk di sana. Karena jadwalnya belum jadi ya. Oke, lanjut. Wa min dalikal niku setengah saking kesunahannya Kanjeng Nabi as-salat utawi salat bainal maghribi yang antara maghrib wal isya ila isya. Ada salat sunah antara maghrib dan isya. Wa aksaruha lan utawi paling lebih banyak-banyaknya salat antara maghrib dan isya iku isruna rakaatan 20 rakaat. Jadi kalau misalnya kalian habis maghrib sholat sunnah badiah, terus sholat sunnah ini 20 rakaat, habis itu langsung waktu isya ya. Wa awsatu lan utawi tengah-tengah sholat sunnah iku situn 6 rakaat, iku situ rakaatin 6 rakaat. Nah Bapak paling biasanya ini 6 rakaat kalau Bapak ya. Dulu biasanya Bapak ngelanggengin ini 6 rakaat. Namanya sholat sunnah awwabin ya, sholat sunnah awwabin. Sholat sunnahnya bagi orang-orang yang bertaubat. Usolli sunnatal awwabin rakaataini, misalnya sama 2 rakaat. Sholat sunnah lagi awwabin 2 rakaat, 2 rakaat 6 rakaat. Tengah-tengahnya 6 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Ini penting nih, awas. Kalau wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadis. Man utawi sapane wong iku salat sapa si wong bainal isyaini ing dalam antarane maghrib lan isya. Rakaataini hale 2 rakaat. Bana maka bakal membangun sapa Allah Gusti Allah lahu karena si wong baitan ing rumah bil jannati ing dalam surga. Barang siapa yang sholat di antara maghrib dan isya 2 rakaat saja, maka Allah akan membangun bagi orang tersebut rumah di surga. Wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi manutawi sapane wong iku sholat sapa si wong badal maghrib ing dalam sholat maghrib ing dalam sawise maghrib sita rakaatin kelawan 6 rakaat la yatakallamu kang orang ngomong sapa si wong bainahunna ing dalam antarane sholat 6 rakaat bisuin kelawan kejelekan adalna maka bandingi apa 6 rakaat tau kade wong ibadah ta isnai asyarota sanatan ing ibadah 12 tahun. Barang siapa yang sholat maghrib sholat sunnah awabin setelah sholat maghrib ya, sholat sunnah awabin namanya. Kemudian dia tidak ngomong. Jadi
sholat 2 rakaat, ngomong langsung aja sholat berturut-turut 6 rakaat ya, maka itu sebanding dengan ibadah berapa? 12 tahun. Jangan begini, udah sholat awabin 6 rakaat, udahlah nggak akan ibadah 12 tahun, ya jangan begitu. Salah begitu tuh. Kita kan dosa banyak, ya nggak terasa dosa mata, dosa ngomong banyak, mata lebih banyak mungkin. Nah, mudah-mudahan dengan sholat ini yang 12 tahun dosa itu bisa terhapus. Itu maksudnya tuh. Lanjut ya. Wa minas sunnati lan iku saking kesunahan ihya'u ma utawi ngirup-ngirupi perkara, menghidupkan waktu bainal isya'aini ing dalam antarane maghrib dan isya. Di antara kesunahan lagi adalah tidak hanya sholat sunnah awabin, tapi menghidup-hidup waktu antara maghrib dan isya. Terserah mau baca Quran, mau mengajar, mau menghafal, mau belajar pelajaran sekolah, nggak apa-apa di situ. Justru itu waktu mustajab, waktu cepat hafal di situ. Waktu antara maghrib dan isya kan ini sunnah, kesunahan. Nah, ini apa nih? Ini ada ininya nih. Ada ceritanya ya, nih. Dengarkan, ini penting ya. Wa qad waradalan teman-teman wis tumaka fi fadlihi ing dalam keutamaan menghidup-hidup ya waktu antara maghrib dan isya ya. Opo akhbarun pira-pira hadis wa asarulan pira-pira kaul para sahabat. Wa hasbuka lan utawi cukup besira min dalika saking mengkonon-mengkonon keutamaan iku anna Ahmad bin Abil Hawari, sesungguhnya Ahmad bin Hawari syawara telah bermusyawarah sapa Ahmad Abil Hawari syaikhahu terhadap gurunya Ahmad, siapa namanya? Aba Sulaiman rupane Aba Sulaiman. Jadi Ahmad bin Abil Hawari bermusyawarah dengan gurunya, berdiskusi dengan gurunya. Rahimahullah, muga-muga ngrahmati ing keduane sapa Allah Gusti Allah taala. Fi ayyasuma ing dalam yenta puasa sapa Ahmad an-nahara ing dalam waktu siang, au yuhya atau yenta menghidup-hidup sapa si Ahmad ma ing waktu bainal isya ini antarane maghrib dan isya. Kata Ahmad bin Hawari nanya ke gurunya, wahai guruku, masih mending mana saya berpuasa, saya puasa sehari, maksudnya puasa di siang hari, atau menghidup-hidup di waktu antara maghrib dan isya. Nanya gurunya nih. Faqala makan jawab sopo gurunya Aba Sulaiman ya, ijma kumpulkanlah olehmu bainahuma antara keduanya. Ayo, berarti disuruh puasa, disuruh pula menghidup-hidup antara maghrib dan isya. Kata siapa? Kata Ahmad. Faqala maka ngucap sapa Ahmad, la astati'u ora mampu sapa ingsun, li'anni karena satu ingsun iku mata suntuka ya, ketika puasa sapa ingsun istagoltu maka sibuk sapa ingsun bil iftari kelawan buka puasa fi hadal waktu ing dalam mengkonon ing bikilah waktu. Kata muridnya, kata Ahmad bin Abil Hawari ya, wahai guruku, saya kalau misalnya disuruh puasa dan juga menghidup-hidup pokoknya beribadah di antara maghrib dan isya nggak sanggup. Soalnya kalau saya puasa pasti di waktu maghrib saya sibuk buka puasa. Pas buka kalian sholat dulu apa makan dulu? Bagus. Kira-kira kalau udah pulang ke rumah sholat dulu apa makan dulu? Jujur ya, jujur bapak nih, bapak yang penyakitan nih. Bapak buka itu kurma dulu ya, minum kurma, minum. Kalau kemarin mah enggak, bapak air dulu. Biasanya kan kurma dulu. Sunnahnya kan yang manis dulu kan, manis, terus air, terus sholat maghrib bapak. Bapak nggak bisa kesini, nggak bisa. Karena maghrib itu biasanya bread. Kalau sudah kemasukan barang itu
berat. Bapak pernah nih, bukanya tuh makan dulu, terus sholat, berat, wudu lagi, berat, wudu lagi. Jadi maghrib kan sedikit waktunya. Hampir Bapak mau mendekati Isya. Tapi kan seru, apa istri Bapak ketawain ya? Iya, tahi, bujur tenang. Namun pendor, karena geus logor gitu. Pret dari rokaat terakhir, salam. Sebelum salam, lepas, aduh, wudu lagi. Makanya sekarang ketahuan caranya nih. Caranya buka ya jam 18 lewat berapa? Lewat sekarang mah 9 menit kalau salah. Kemarin masih 11 ya, 11, 10, 9, 8 menit kalau salah. Minum air, Bapak gak perlu minum air, itu sholat, wirid, udah itu baru kurma makan. Soalnya udah itu Bapak nggak bisa minum. Kalau habis makan langsung minum, waduh, umatnya minta ampun. Makanya minumnya itu nanti setelah setengah jam. Makanya ketika sholat Isya, kadang pengen ngentut. Untungnya waktu ngimamin Bapak nggak pengen ngentut tuh, nggak ada. Waktu yang ngimamin pertama pengen ngentut. Lanjut ya. Tadi kata siapa? Kata muridnya tidak sanggup kalau disuruh puasa mengumpulkan antara puasa dan beribadah antara maghrib dan isya, karena kalau pas waktu buka pasti sibuk buka puasa. Iya bener. Itu ada banyak orang kalau pas buka kolak, apalagi bubur kacang, makan. Iya. Tapi yakin Bapak mana? Kebanyakan kalau yang sehat pasti biasanya es, airnya banyak. Yakin Bapak mana? Iya nggak? Iya. Karena udah kenyang paling dikit aja. Paling airnya banyak. Kalau Bapak kebanyakan air, udah pasti keluar lagi muntah. Waduh. Lanjut ya. Mana tadi tuh? Faqala maka menjawab sapa gurune lahu mari muride dalam di dalam tastati nalikane orang mampu sapa sira anta jemaahuma ingin ta mengumpulkan kamu terhadap keduanya, pada maka tinggalkanlah olehmu siaman nahari ing puasa di siang hari, wa uhyi lan hidup-hiduplah olehmu ma ing waktu bainal isya'aini antarane dua waktu maghrib dan isya. Itu katanya, kata gurunya, kalau nggak mampu puasa dan menghidupkan di antara maghrib dan isya, maka nggak usah puasa, cukup menghidup-hidup di antara waktu maghrib dan isya. Berarti cukup belajar, mau baca Quran, mau sholat ya. Kenapa sih? Ini ada nih, tuh yang pertama itu. Wa qalat lan, oh sudah itu ya. Oh mana sih? Salah tadi, mana tadi? Iya benar ya, itu sudah. Berarti kalau begitu lebih besar pahalanya menghidup-hidup di antara waktu maghrib dan isya. Makanya hati-hati ya. Lanjut. Lanjut ya, kamu tadi tuh. Mana sih? Waqalat ya? Waqalat yang tiga sapa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah ana saking Siti Aisyah. Mada khala orang mancing sapa orang melebu orang melepat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiti ing rumah ingsun ba'dal isyaing dalam sawise isya al-akhirat kang akhir si illa sholat angin sholat sapa nabi arba'an ing 4 rakaat
Ausitan atau 6 rakaat. Sekarang beda persoalan. Kata Siti Aisyah, tidaklah Nabi masuk ke dalam rumahku, melainkan beliau setelah sholat isya itu melaksanakan sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi ini beda nih, bukan antara maghrib dan isya, tapi setelah sholat isya. Kanjeng Nabi biasa 4 rakaat atau 6 rakaat. Wa qala ngendika sapa Nabi alaihi salam arba'un utawi 4 rakaat. Kamis lihinna iku kaya umpamane 4 rakaat min Lailatul Qadri, setengah saking malam Lailatul Qadar. Katanya, kata Nabi, 4 rakaat itu bagaikan berapa? Bagaikan dari malam Lailatul Qadar. Ini kok atasnya sholat habis maghrib isya, di bawahnya habis sholat isya ya? Iya benar. Isya'il akhirah, isya yang akhir itu ya sholat isya. Setelah sholat isya yang akhir itu sholat isya. Kalau isya awal namanya sholat maghrib ya. Isya untuk petang, sore petang. Maghrib suruh. Lanjut. Wa alai kalan tepi siralan hendaklah oleh wajib tetap pada nabi sholat ilaili kalau melaksanakan sholat malam. Faqad qala, maka teman-teman wis ngucap sapa alaihi salatu wassalam, Abdul sholati utawi luwih utamai sholat patu ba'dal maktubati sawise sholat fardu iku sholatul laili, sholat malam. Kata Kanjeng Nabi bahwasanya yang paling utamanya sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Wa qala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, fadlu sholatil laili utawi keutamaan sholat malam ala sholatin nahari ngungguli sholat awan. Kata Kanjeng Nabi, keutamaan sholat malam itu mengungguli sholat siang. Kabadli sodakoti siri, kaya keutamaan sodakoh siri, sodakoh samar, alaniyati ngungguli sodakoh ngedeng. Waktu dua dalam teman-teman temakau buana sodakoh tasiri, satunya sodakoh sir. Iku tudo aku dilipat gandakan opo sodakoh sir ala sodakoh til alaniyati ngungguli sodakoh ngedeng. Bisa begini dipan kelawan 70 lipatan 70 tikelan. Sabda Kanjeng Nabi, keutamaan sholat malam mengungguli sholat siang ya, bagaikan keutamaan sodakoh sir. Sodakoh yang mana tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya sodakoh sir itu adalah tidak ada yang tahu selain dirinya dan Gusti Allah. Sodakoh sir dengan sodakoh alaniyah. Sodakoh tadi yang sir dengan yang terang-terangan di banyak orang nih. Ini bapak ngasih sodakoh ke Fitri misalnya 50.000, banyak yang tahu ya. Atau ada yang tahu seorang, itu termasuknya sodakoh alaniyah. Tapi kalau misalnya mana kotak ya, nggak ada orang masukin, nggak ada yang tahu, itu namanya sodakoh sir. Nah, sodakoh sir dengan sodakoh alaniyah bedanya 70 kali lipat. Berarti kalau kalian sholat malam 2 rakaat, beda pahalanya 70 kali lipat daripada sholat sunnah siang. Ada yang pernah bilang begini, kalau orang sholat malam 2 rakaat, maka kalau yang sholat siang 2 rakaatnya harus sampai 70 kali. Makanya sholat malam itu lebih utama daripada sholat siang.
Kenapa sih? Ya orang malam mah waktunya tidur, siang waktunya melek. Ada yang malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, ada nggak? Namanya binatang kalong, kelelawar. Yang sekarang dijadikan panutan oleh anak-anak muda. Malam-malam dijadikan main game malam-malam. Bukannya beribadah, main game. Main game Eva. Main game apa? ML. Maning lemot, tuku maning, ML. ML, Bapak belum pernah main ML, belum pernah. Yang kayak gimana? Bayar yang tembak-tembakan. Itu Bapak pernah download. Di situ ada tuh, Bapak pernah download. Tapi enggak seperti apa tuh, enggak seperti anak muda kok canduan gimana, enggak. Pengen tahu aja ini itu gimana sih maksudnya? Oh, cuma gitu-gitu doang. Sebenarnya yang namanya lakbun, permainan itu ya nggak apa-apa, karena itu di dunal apa namanya itu? yang di atas, bukan di atas ya, yang di bawah maksiat itu kan permainan. Kalau memang hanya sebatas untuk merefresh otak ya nggak apa-apa. Takutnya jenuh, bosan ya nggak apa-apa. Tapi jangan kemalinaan. Ngerti kemalinaan? Jangan kabung bulunan. Kalau sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa ini gara-gara main game. Kebanyakan kalau udah kecanduan ya susah. Bahkan sekarang kalau main game nih yang berbayar, sampai ada anak yang mencuri kepada neneknya. Bapak nggak bilang orang tuanya, neneknya dicuri uangnya. Neneknya biasanya naruh uang di kucang. Pas mau pakai kucang, ini mana uang saya? Malah hilang. Ternyata buat itu beli apa sih namanya? Kerot. Dia top up kayak gitu, nggak ngerti lah. Seperti itu, jangan ya. Seperti itu. Mana tadi tuh? Sampai sini harusnya nih, sampai wa'lam biar enak. Mana tadi? Wa qala mundika sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallam. Alaikum natapa sira kabeh bi qiyamil laili kelawan qiyamul lail ya, salat malam atau beribadah di malam hari. Fa innahu maka satune qiyamul laili ku adabu solihina, adabe wong kang saleh kabeh, kebiasaane wong kang saleh kabeh, qablakum ing dalam sadurunge sira kabeh. Wa muqarribatun lan marak-maraki lakum, atau perkara yang mendekatkan ya, lakum maring sira kabeh, ila rabbikum maring pangerane sira kabeh. Wa mukaffiratun lan panglebur li sayiati maring pira-pira dosa. Wa manhatun lan pencegah anil ismi saking dosa. Wa mutridatun lan penolak lelidai maring penyakit anil jasadi saking jasad. Hei, kata kanjeng Nabi, neteplah atau wajiblah atau haruslah kalian semua untuk beribadah di malam hari. Mau dikir, mau sholat, syukur-syukur sholat dan dikir, karena hal tersebut adalah kebiasaannya orang-orang yang soleh. Hal tersebut itu adalah pula bisa mendekatkan diri kepada Gusti Allah, menghapus dosa-dosa, mencegah dari dosa, mencegah dari berbuat dosa, dan juga bisa menolak dari berbagai penyakit badan. Kenapa Bapak penyakitan? Karena Bapak tidak pernah sholat malam. Terus ngaku jujur lah, Bapak ngaku nggak pernah sholat malam. Pak nggak pernah banget ya nggak boleh jujur amat lah, takutnya pahalanya hilang. Udah nggak pernah aja lah, biar enak lah.
Gak pernah sholat malam. Orang bilangnya tahajud wae sih, ya, ini gak pernah sholat malam saya tuh, gak pernah. Ada yang sampai nyumpah-nyumpah, demi Allah kan, gak pernah sholat malam. Demi Allah enggak? Ya pernah lah. Ya masa gak mau ngomongin, ya enggak. Ya udah kalau dia tanya mah gak pernah gitu aja. Jangan dia mau ngomongin ya ibadah. Gak pernah sholat malam. Ya kita tawadhu lah sholat malam. Karena gak pernah sholat malam jadi bapak penyakitan. Tapi bapak bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau telah memberikan penyakit kepadaku seperti ini. Karena dengan penyakit ini saya lebih merasakan nikmatnya makan. Saya lebih merasakan nikmatnya bernapas. Saya lebih merasakan nikmatnya kentut. Nikmat sekali ya Allah. Karena sebelumnya kentut itu susah. Wa alam lan berdosa posira annaman satune wong salakang salat seposi wong ba'da lisai sawi salat isya iku pakoda koma, maka teman-teman wijumenakan seposi wong minnal laili saking bengi. Ya, sesungguhnya orang yang sholat sunnah setelah sholat isya, sesungguhnya orang tersebut telah menghidupkan waktu malam. Berarti orang itu telah beribadah di malam hari, menghidupkan waktu malam. Wa qad kana lan teman-teman anak sapa ba'du salafi setengah ahli salaf, ulama salaf ya, yusalli pada salat sapa ba'du salaf wirdahu ing wiridane ba'du salaf min awalil laili saking kawitane bengi. Telah ada sebagian ahli salaf itu ya salatnya tuh di awal malam. Ya. Walakin tetapi nepil kiami ku ing dalam ngadekaken ba'da naumi ing dalam sawise turu. Tapi ya dikerjakan belum selesai penjelasan. Ba'da naumi ing dalam sawise turu irgomun utawi irgom tuh mengalahkan ya, ngumprungaken atau mengalahkan li syaitan maring setan wa mujahidatun lan merangi linasi maring hawa nafsu wa sirrun dan ada rahasia ajibun yang aneh bahwa lan utawi salat itu adalah namanya iku at-tahajjud, salat tahajud allati amaru kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan allati tahajud sapa Rasulullah ing Rasul Allah biqaulihi dalam dawai Allah bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak wa minal laili iku setengah saking bengi fatahajjad maka tahajud sapa sira bihi dalam bengi nafilatan hale gawe sunah lak kamari sira ya. Makanya dengerin nih, memang sebagian ulama salaf itu melaksanakan qiyamul lail atau salat sunah atau wiridan setelah di awal malam, berarti setelah sholat isya. Tapi nih, kalau misalnya dilaksanakan setelah bangun tidur, itu dampaknya bagus. Pertama, mengalahkan setan. Kedua, memerangi hawa nafsu. Ketiga, ada sirrun ajibun, rahasia yang aneh. Apa yang aneh? Bisa jadi kalian mukasafah, bisa jadi kalian tiba-tiba pintar baca kitab, bisa jadi pintar-pintar ilmu ini. Itu rahasia tahajud ya. Kata dalam Qur'annya kata Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya. Di antara waktu malam tahajudlah kalian untuk mencari kesunahannya. Wa bil masulun ing dalam hadis para sahabat annallahu ta'ala satune Gusti Allah iku yujibu aneh ya, nganehaken ing Allah sapa minal abdi saking hamba ida qoma tatkala ngadegaken sapa si abad an pirosi ida qoma tatkala tangi bangun sapa si abad an pirosi saking lemeke si abad atau kasure si abad wa baina ahlilan antarane keluargane si abad bangun untuk apa ila salatihi maring salat si abad wa yubahi lan membanggakan sapa Allah
Ya. Bi kelawan abad malaikatahu ing malaikate abad malaikatahu ing malaikate Allah wa yaqbalu nerima sapa Allah ing kata abad biwajhi kelawan wa yaqbalu lan nerima menghadap ya alai kata abad biwajhi kelawan dati Allah al-karim kang mulia. Dengerin kata kaulnya para sahabat ya, sesungguhnya Allah itu kagum terhadap seorang hamba yang bangun malam, bangun dari tidurnya, dari kasurnya sampai tidak memperhatikan, bukan tidak memperhatikan ya, bangun dari kasurnya, keluarganya lagi pada tidur semua gitu, maksudnya dia bangun untuk sholat malam, bahkan sampai Allah membanggakan hamba ini ketimbang malaikat. Lebih bangga Allah terhadap hamba ini daripada malaikat. Sampai Allah menghadap kepada hamba tersebut dengan zatnya yang mulia. Maksudnya menghadap tadi Allah memperhatikan, Allah peduli akan memperhatikan semua kebutuhan orang yang sholat malam. Dan sampai sini dengerin. Berarti kesimpulannya yang namanya sholat tahajud itu berarti sholat setelah tidur. Yang berapa yang penting tidur dulu meskipun sekejap. Karena tadi faedahnya bisa mengalahkan setan, ya, mengalahkan hawa nafsu, dan ada timbul sir yang aneh, yang kagum. Bahkan Allah bangga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Besok diralat hanya habis asar karena jam 11 Olimpiade ya. Ya udah. Jam 11 itu ada Olimpiade. Ya laki-laki ada yang ikutan? Ya udah. Bapak menghargai yang Olimpiade ya. Kalau habis zuhur ada nggak sih? Habis zuhur ada yang Olimpiade nggak? Ada. Katanya sampai jam 12. Ada ya udah kalau ada mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.